Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Pada part sebelumnya, setelah Xiaoyan menghancurkan patung batu dan membebaskan Chang Yuhua dari pengaruh jiwa patung batu, tiba-tiba muncul sosok yang ternyata Chang Qitian, dan dia merupakan penguasa guntur ekstrim sebelumnya. Setelah konfrontasi singkat, Xiaoyan langsung menjebaknya ke dalam domain dewa abadi miliknya. Dia berhasil membakar tubuh Chang Qitian, namun hal yang tidak diduga terjadi. Jantung di kerangka Chang Qitian mengeluarkan aura tirani, kemudian menghancurkan domain dewa abadi milik Xiaoyan. Terlihat sosok kerangka itu membengkak melawan angin, dan setelah beberapa saat, sosoknya berubah menjadi monster dengan dua tanduk di kepalanya dan punggungnya ditutupi duri-duri tajam. Sosok itu mengeluarkan tangannya meraih dua duri panjang di belakangnya dan menariknya keluar. Kemudian melihat Xiaoyan yang terjepit di tangan raksasa. Sosok kerangka itu mendesis dan sebuah lubang berdarah di gunung hitam tiba-tiba terbuka menuju kepadanya. Kemudian berkumpul di dadanya, dan di tengah lubang berdarah itu ada guntur ekstrim. Tampaknya guntur ekstrim telah disegel dengan aliran kebencian yang terus-menerus. Sosok iblis ini terlihat semakin kuat. Daging dan darah di tubuhnya telah memadat seperti baju besi saat ini. Dan sosoknya yang telah membengkak menjadi 100 kaki menyusut lagi hingga berubah menjadi ukuran manusia normal. Saat berikutnya ada ledakan di kehampaan dan sosok iblis itu tiba-tiba menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia memegang dua duri tajam dan dengan kejam menusuk tangan raksasa itu. Dalam sekejap, guntur keluar dari dua duri tajam dan mengaliri kedua tangan raksasa itu sampai ke seluruh tubuhnya. Saat berikutnya, tangan raksasa itu dengan cepat retak dan hancur. Pada saat yang sama, Xiaoyan menembak mundur dan terlihat wajahnya berubah menjadi sedikit pucat. Melihat Xiaoyan yang mundur, iblis itu langsung melangkah maju dan menghantam Xiaoyan dengan dua duri tajam yang dibungkus guntur. Dia menusuk Xiaoyan dengan seluruh kekuatannya, namun dalam sekejap ada cairan hitam menempel di tubuh Xiaoyan. Kemudian armor dewa palsu langsung terkondensasi di tubuhnya ketika duri tajam itu akan mengenai tubuhnya. Pada saat yang sama, cahaya di mata Xiaoyan berubah secara bergantian dan cahaya seperti siang hari melintas. Kemudian sosok iblis itu segera menjadi stagnan. Dengan cepat, Xiaoyan berbalik menghindari duri tajam. Tinjunya yang terbungkus api dan guntur dengan kejam membombardir tubuh iblis sampai melesat ke belakang. Mata Xiaoyan tiba-tiba menjadi suram. Dia tidak mengerti dari mana kekuatan barusan berasal, walaupun pada akhirnya itu dapat dipatahkannya secara paksa. Xiaoyan tampaknya tidak peduli dengan perubahan penampilannya, karena kekuatannya juga menjadi lebih kuat. Jelas bahwa itu bukan kekuatan Chang Qitian, dan sepertinya ada makhluk lain yang lebih kuat di sini. Jika bukan karena kekuatan ini menembus domain dewa abadi, maka sepertinya Chang Qitian telah dimusnahkan oleh Xiaoyan. Mungkinkah Chang Qitian bukanlah penguasa guntur ekstrim sekarang? Xiaoyan bingung dengan perubahan situasi ini. Sementara itu, iblis yang diterbangkan oleh Xiaoyan dengan cepat menstabilkan sosoknya. Setelah diterbangkan, ada dua bekas tanda tinju di dadanya. Itu segera membuatnya meraung seolah-olah Chang Qitian benar-benar kehilangan sedikit alasan yang dia tinggalkan di sini. Dia bahkan tidak bisa mengucapkan kata-kata manusia, dan sepertinya ada kekuatan lain yang telah memanipulasinya. Kamu harus mencari tahu penipu yang sebenarnya.
Xiaoyan berteriak dan matanya tenggelam, serta niat membunuh langsung melonjak, seolah-olah dia tidak berniat memberi Chang Qitian kesempatan lagi. Sekarang dia harus bergegas dan mengakhiri semua ini, dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini. Aku harus segera menangkap guntur ini dan melahapnya. Saat Xiaoyan sedang berpikir, iblis itu datang lagi dengan duri tajam yang dilapisi guntur dan terus diayunkan menusuk ke arah Xiaoyan dengan ganas. Setelah matinya penguasa guntur ekstrim, dia berubah menjadi alat yang digunakan oleh orang lain, dan orang yang menggunakannya benar-benar penuh kebencian. Xiaoyan merasa sangat sedih dengan situasi yang menimpa penguasa guntur ekstrim ini. Menghadapi serangan brutal iblis ini, dia terus menghindar dan mundur ke belakang. Pada saat berikutnya, tatapan Xiaoyan terpaku dan penguasa berat Suan muncul di tangannya. Sangat disayangkan bahwa kekuatan Xiaoyan saat ini masih belum cukup kuat, sehingga domain dewa abadi tidak dapat digunakan untuk kedua kalinya dalam waktu singkat. Sebelumnya Xiaoyan telah menemukan bahwa Chang Qitian hanya menggunakan guntur ekstrim secara membabi buta, dan dia tidak benar-benar menampilkan kekuatan guntur ekstrim yang sebenarnya. Saat ini Xiaoyan telah memulai pertarungan singkat dengan Chang Qitian yang telah membangkitkan iblis pada jiwanya, sehingga meningkatkan kekuatan fisiknya beberapa tingkat dan sudah mampu untuk menahan serangan dari Xiaoyan. Hanya saja metode serangan tunggal ini dapat dengan cepat membuat Xiaoyan mengetahui cara mengatasinya. Xiaoyan segera mengerutkan keningnya dan menampar kembali kepala Goyan yang berada di jubah lengan bajunya. Hancurkan semua larangan di sini dan jangan biarkan seseorang melarikan diri. Goyan langsung keluar dan menyadari situasi saat ini sedang tidak baik-baik saja. Xiaoyan juga segera menyadari sesuatu yang aneh, karena Chang Qitian yang terikat pada kebencian tidak berpengaruh sama sekali. Meskipun dia memiliki kekuatan guntur ekstrim, namun Xiaoyan merasa bahwa guntur ekstrim di tubuh Chang Qitian mungkin bukan sumber yang sebenarnya, dan sepertinya perannya hanya untuk menunda waktu. Tetapi ruang ini tidak terlalu besar, dan Xiaoyan tidak yakin apakah pemilik guntur ekstrim yang sebenarnya telah pergi. Melihat Xiaoyan yang sangat serius, Goyan bahkan tidak berani mengutuk atau menggumamkan beberapa kata, dan segera cahaya biru keluar dari matanya yang besar menyapu seluruh ruang. Dalam sekejap, batasan yang tidak terhitung jumlahnya yang ada di sini runtuh. Sepertinya efek dari pembatasan ini mungkin tidak dibuat oleh Suguan sesuka hati, tetapi untuk tujuan yang lain. Perasaan aneh ini semakin kuat, dan apakah Chang Yuhua atau Suguan memiliki tujuan dan motivasi yang sama? Mereka telah membuat Xiaoyan merasa tidak bisa mengetahuinya, meskipun mereka tampaknya mengungkapkan tujuan mereka. Tetapi ketika Xiaoyan memikirkannya dengan hati-hati, dia masih tidak bisa mendapatkan jawabannya. Sementara itu cahaya biru dari mata Goyan terus menyapu, dan semua batasan di ruang ini runtuh dengan kecepatan yang sangat cepat. Semua pembatasan ruang dan segala sesuatu di sekitarnya, termasuk gunung hitam seperti cermin yang pecah. Tetapi kecepatan reruntuhan gunung hitam sedikit lebih lambat. Xiaoyan berhenti sejenak, lalu bergegas menuju pintu keluar, namun dia sebenarnya tidak keluar dari tempat ini. Apa yang diharapkan Xiaoyan adalah bahwa Chang Qitian yang berubah menjadi iblis menangkap serangan deras Xiaoyan dengan kecepatan tinggi dan secara paksa memblokir sosok Xiaoyan yang sepertinya akan pergi. Dia memang sengaja mengulur-ngulur waktu agar pemilik sebenarnya dapat diblokir Goyan di sini dengan larangan. Xiaoyan mengerutkan keningnya. Meskipun serangan iblis tidak bisa menimbulkan terlalu banyak ancaman, namun itu memang bisa menahannya. Hei, pembunuh 1000 pedang, sudah kukatakan, bahkan budak itu tidak dapat membuat formasi dan menghalangi Tuan Gou ini. Terkadang aku benar-benar merasa sangat tidak berdaya. Goyan akhirnya tidak bisa menahan kutukannya. Cepat lakukan.
Xiaoyan memarahi dengan mata dingin. Saat ini Goyan berdiri di tengah dan cahaya biru yang lebih intens menyapu seluruh ruang. Dalam sekejap, semua batasan yang sebelumnya runtuh, tetapi ruang ini tidak runtuh dan menjadi lebih stabil. Kedua formasi ini dapat menstabilkan ruang yang rusak, dan sebelum formasi yang dibuat subuhan rusak, ruang ini tidak memiliki pintu keluar dan pintu masuk. Tetapi batasnya tidak boleh melebihi paling banyak 2 orang. Hei pembunuh 1000 pedang, kamu meminta di saat darurat pada Tuan Go. Aku tidak punya pilihan lain, kata Goyan sedikit sedih. Xiaoyan tidak memperhatikan Goyan, tetapi langsung menembak iblis itu lagi dan kemudian terus terbang ke depan. Kecepatan Changkitian yang telah berubah menjadi iblis sangat cepat di bawah guntur yang ekstrim, dan dia dapat mengejar Xiaoyan lagi. Pada saat ini Xiaoyan mengerutkan keningnya. Kekuatan jiwa alamnya langsung menyapu ruang yang tidak terlalu luas ini. Xiaoyan dapat merasakan segalanya dengan sangat cepat, tetapi yang mengejutkan Xiaoyan adalah dia tidak menemukan keberadaan aura yang lain. Mungkinkah karena aku terlalu khawatir? Xiaoyan tidak bisa menahan pertanyaan ini di dalam hatinya dan mulai meragukannya. Apakah penilaiannya tentang tempat ini sebelumnya salah? Saat ini iblis tanpa henti terus bertarung dengan Xiaoyan. Walaupun tubuh fisiknya sangat kuat, namun di bawah kuasa kebencian, dia tidak bisa memusnahkannya dalam waktu singkat. Tentu saja itu membuat Xiaoyan cukup pusing. Hanya saja Xiaoyan terus memikirkan iblis yang bukan ancaman itu dan mencari petunjuk tentang apa yang terjadi di hadapannya. Jika guntur ekstrim di tubuh iblis bukanlah sumber sebenarnya, dan jika sumbernya masih ada di ruang ini, dapatkah kalian merasakan keberadaan sumber guntur ekstrim ini? Xiaoyan segera bertanya di dalam hatinya kepada kedua jantung guntur. Secara alami, seharusnya inti guntur Void dan guntur Haotian dapat merasakan keberadaan guntur lainnya yang ada di sini. Pada saat berikutnya, Xiaoyan tidak mendengar jawaban dari keduanya. Jadi pada dasarnya dia dapat menyimpulkan bahwa guntur di tubuh iblis Changkitian di depannya bukanlah sumber kekuatan guntur ekstrim yang sebenarnya. Kekuatan guntur tersebar di sini dan tampaknya tidak terlalu kuat. Sumber guntur ekstrim seharusnya tidak berada di sini. Inti guntur Void tiba-tiba memberikan jawaban. Xiaoyan terkejut ketika mendengar ini, yang berarti bahwa dia dan Goyan mungkin telah salah memblokir ruang, dan itu sudah terlambat. Seseorang selangkah lebih cepat merampoknya. Guntur Haotian berbicara secara tidak akurat, dan sepertinya yang benar-benar memiliki jiwa guntur ekstrim sudah pergi dari sini. Sial, sepertinya guntur ini tidak ada hubungannya dengan itu. Kelima jari Xiaoyan mengencang membentuk kepalan tangan. Dia tidak memiliki arah dan tidak ada target, sedangkan guntur ekstrim telah lama menghilang. Pada saat ini iblis menyerang ke arah Xiaoyan lagi. Dia segera menatap iblis itu dan matanya langsung tenggelam. Pada saat ini dia tidak lagi berencana untuk tinggal dan terus mengejarnya. Itu membuat Xiaoyan merasa sangat kesal. Saat berikutnya, nafasnya meledak dan meridiannya terbuka sepenuhnya. Guntur hitam tiba-tiba melonjak dan menyebar dari seluruh tubuh Xiaoyan. Pukulan ini telah terakumulasi sejak lama. Aku ingin melihat apakah kamu dapat menahannya. Xiaoyan melihat niat membunuh yang kuat keluar dari mata iblis yang sepertinya sudah lama muncul. Xiaoyan telah menghadapi iblis berkali-kali dan dia berpikir bahwa iblis ini pasti memiliki kekuatan yang tidak terbayangkan. Alasan inilah yang membuat Xiaoyan membiarkan pembuluh darah guntur terbuka sepenuhnya, karena dia takut tubuh fisiknya tidak akan mampu menahan beban pukulannya. Iblis memandang Xiaoyan yang stagnan, dan sosoknya juga stagnan melihat perubahan penampilan Xiaoyan. Pada saat berikutnya, dia melemparkan 2 duri tajam di tangannya ke arah Xiaoyan dengan kejam. Dan pada saat yang sama, dia juga mengeluarkan lebih banyak duri tajam di punggungnya lagi. Duri tajam itu seperti lahir dari daging dan darah. Ketika ditarik keluar, ada cairan hitam yang ikut menyembur keluar.
Xiaoyan tidak tahu apakah itu darah atau racun yang terbungkus benang sutra guntur. Xiaoyan yang berdiri di udara tidak mengelak, tetapi membidik iblis dan melangkah maju dengan telapak kakinya. Duri tajam yang mendesing menembus bahu dan paha Xiaoyan dalam sekejap, tetapi tampaknya itu bahkan tidak dapat menghentikan sosok Xiaoyan. Dari segi kecepatan, serangannya tidak sebaik iblis yang memiliki guntur. Namun Xiaoyan bukanlah tipe yang mudah menyerah. Aku tidak ingin melawannya lagi dan akan menyelesaikan masalah ini secepat mungkin. Beberapa duri tajam hitam menusuk daging dan darah dengan ganas. Tetapi pada saat yang sama, sosok Xiaoyan telah tiba di depan iblis dan dengan tinjunya yang terbungkus guntur dan api, dia membanting lurus ke arah iblis tanpa ragu-ragu. Ketika yang terakhir bereaksi, dia sepertinya tidak menyadari kekuatan pukulan Xiaoyan. Sebaliknya dia mengangkat tinjunya dan bertabrakan dengan pukulan Xiaoyan. Terdengar suara tumpul menyapu di udara disertai adanya suara klik yang tajam. Semua kebencian yang melekat pada lengan iblis yang tampaknya tebal runtuh seketika dan langsung dibakar oleh api, lalu berubah menjadi debu di kehampaan. Iblis ini masih memiliki keinginan untuk bertahan hidup dan ingin mengandalkan guntur untuk melarikan diri. Namun Xiaoyan sudah menduga hal ini. Kemudian cahaya di matanya langsung berubah. Bahkan jika itu hanya bisa dihentikan sesaat, namun itu sudah cukup bagi Xiaoyan, karena dia pasti akan menyerang dengan satu pukulan yang akan menghancurkan lawannya. Lengan kiri dan kanannya mengandung kekuatan besar serta tubuh fisiknya dapat menampung kekuatan bertarung, sehingga kekuatan tersebut dapat diubah menjadi jurus pamungkas. Pukulannya menghantam seluruh dada iblis dengan keras dan tidak mengherankan. Semua darah serta daging di dada iblis runtuh dan guntur ekstrim yang terkandung di dalamnya bahkan hendak melarikan diri. Saat berikutnya, Xiaoyan membuka mulutnya lebar-lebar mengandalkan efek penekanan dari dua jantung guntur, dan dia langsung menelannya. Alasan mengapa iblis begitu kuat adalah bahwa meskipun guntur ini bukan sumber aslinya, namun dia dapat dianggap sebagai bagian guntur yang terbentuk dari pemisahan sumber aslinya. Tubuh iblis hancur dan jiwa yang tersisa mengeluarkan suara mendesis. Xiaoyan segera mengeluarkan bendera penekan jiwa di tangannya dan langsung memasukkan jiwanya ke dalam bendera penekan jiwa agar semua iblis bisa berkumpul di dalam bendera penekan jiwa. Sumber guntur ekstrim tidak dapat ditemukan di sini. Kemudian Xiaoyan berencana untuk mencari jiwanya dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi di sini. Jiwa-jiwa yang masuk ke dalam bendera penekan jiwa segera ditekan oleh Ye Tian sebagai penguasa di dalamnya. Dan saat Xiaoyan memenjarakan mereka di sini, Goyan bahkan menyiksa Ye Tian dari waktu ke waktu. Hei, aku sangat tersiksa di sini dan kamu berani menerima jiwa lain masuk ke sini untuk melihat aku langsung menelannya. Ye Tian tidak tahu sudah berapa lama dia berteriak di dalam bendera penekan jiwa, tetapi Xiaoyan tetap menahannya di dunia itu dan dia tidak punya waktu untuk memperhatikannya. Jadi Xiaoyan tidak peduli dan tidak ingin mengetahuinya sama sekali. Ye Tian meraung di antara bendera penekan jiwa. Ye Tian merupakan iblis yang bahkan tidak bisa dimusnahkan oleh Yang Mulia. Jika Xiaoyan ingin Ye Tian menyerah, dia harus mengandalkan waktu. Tentu saja tidak mudah untuk meyakinkan iblis seperti itu, dan membuatnya marah adalah langkah pertama untuk menaklukkannya. Kamu tidak boleh menelannya tanpa persetujuanku, atau aku akan membiarkan Goyan juga bersembunyi di dalamnya. Xiaoyan tidak menegur Ye Tian dengan sarkastik. Sebaliknya dia berkomunikasi dengan cara yang sangat sederhana dan Xiaoyan tidak terlalu memperdulikan apakah dia mendengarkan atau tidak. Mendengar nama Goyan, Ye Tian langsung meraung dan kemudian menggunakan kekuatan paksaannya untuk menakut-nakuti sisa jiwa Changkitian, seolah-olah dia akan menghancurkan sisa jiwanya.
Sepertinya itu adalah keputusan yang tepat untuk menempatkan Goyan di bendera penekan jiwa. Cara terbaik menghadapi bos adalah dengan mencari bos yang lebih menyebalkan. Ye Tian tidak suka berbicara terlalu banyak, jadi biarkan yang suka berbicara untuk memperbaikinya. Dan dia tampaknya baik-baik saja sekarang. Setelah jiwa iblis Changkitian memasuki bendera penekan jiwa, semua kebencian yang terkandung di dalamnya mengalir ke arah Ye Tian yang tampak seperti awan ungu kehitaman. Jiwa yang semula penuh dengan kebencian akhirnya menjadi tenang saat kebenciannya menghilang. Jiwa yang keruh berangsur-angsur menjadi transparan, dan warna jiwa Changkitian juga berubah dari merah tua menjadi biru muda. Xiaoyan akhirnya melihat Changkitian, sang penguasa guntur ekstrim yang dia lihat saat berada di dekat patung batu dengan sosok ramping dan alis mata seperti pedang. Dia secara alami penuh dengan semangat kepahlawanan. Adapun mengapa dia memiliki kebencian yang begitu kuat, Xiaoyan juga ingin tahu alasannya. Saat berikutnya, pikiran Xiaoyan bergerak dan dia memindahkan jiwa Changkitian keluar dari bendera penekan jiwa lagi, dan segera Xiaoyan mengepalkan tinjunya. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.